Halo semua, seperti biasa pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Second Fight Against the Heavens. Pada episode sebelumnya, hari kompetisi evaluasi keluarga akhirnya dimulai. Wu Xuang yang berasal dari keluarga humble tanpa sepengetahuan ayah dan kakaknya mengincar posisi keluarga Magnates dengan alasan bahwa di masa lalu keluarga Shin miliknya berada di posisi keluarga Magnates. Setelah acara dimulai, karena pada dasarnya bisa dikatakan Wu Xuang mungkin adalah satu-satunya orang yang paling berbakat di antara peserta lainnya, bahkan jika dibandingkan dengan Da Xiang. Dengan mudahnya dia melewati setiap rintangan dan berhasil menjadi orang pertama yang menyelesaikan tesnya. Akan tetapi, karena dari pihak Zhenwu Holy Land tidak ingin membuat keributan, Kepala Inspektur memberi perintah agar nilai Wu Xuang yang sebenarnya disembunyikan dan memberinya peringkat ke-7. Setelah melihat hasil tesnya, tiba-tiba Wu Xuang diundang oleh kepala penguji atau bisa disebut kepala inspektur yang ingin mengadakan perjamuan di pavilion Fengzi. Tentu saja hal itu benar-benar membuat orang-orang heboh karena secara langsung Wu Xuang yang berasal dari keluarga humble diundang oleh kepala inspektur Zhenwu Holy Land. Singkat cerita, bersama dengan ayah dan kakaknya, Wu Xuang pergi ke pavilion Fengzi di ruang VIP dan bertemu langsung dengan pria tua botak kepala inspektur dari Zhenwu Holy Land. Pertama-tama, kepala inspektur mengucapkan selamat pada Shin Liashan karena telah berhasil mendidik seorang putra yang hebat. Menanggapi itu, Shin Liashan hanya menjawab bahwa itu semua adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Menatap ke arah Wu Xuang, kepala inspektur langsung memujinya, mengatakan bahwa di antara ribuan wutong atau siswa seni bela diri di kota Luojiang, dirinya adalah orang yang paling hebat. Namun kata-kata kepala inspektur setelahnya membuat Wu Xuang terkejut karena ternyata kepala inspektur tahu bahwa dirinya berlatih dan berkultivasi di Gunung Dasang setiap hari. Jangan kaget, di kerajaan Baiyu tidak ada yang tidak bisa diselidiki oleh Zhenwu Holy Land, ucap kepala inspektur. Mendengar kata-kata itu membuat Wu Xuang paham, karena ternyata itulah alasan para keluarga bangsawan tidak berani macam-macam ketika mereka melihat utusan dari Zhenwu Holy Land, apalagi kepala inspektur sendiri mengatakan bahwa di kerajaan manapun, Zhenwu Holy Land adalah keberadaan tertinggi di dunia dan juga memiliki otoritas tertinggi. Mengubah topik pembicaraan, tiba-tiba kepala inspektur bertanya, Wu Xuang, apakah kau pernah mendengar tentang dunia spirit? Bukannya Wu Xuang, Shin Liashan lah yang dengan tiba-tiba bertanya balik, apakah dunia spiritual benar-benar ada? Karena penasaran, Wu Xuang langsung bertanya pada ayahnya tempat apa itu sebenarnya, yang langsung dijawab bahwa dari apa yang pernah dia dengar, menurut legenda ada dunia spiritual yang berada di luar dari dunia mereka. Di tempat itu ada banyak makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan orang-orang kuat yang dimaksud adalah penguasa sejati dari seluruh alam semesta. Ada rumor yang mengatakan bahwa ketika seorang jenius yang dapat berkultivasi ke tahap keempat teranah true martial sebelum usia 24 tahun, maka orang jenius seperti itu akan diperhatikan oleh para master dari dunia spiritual, dan terkadang para master akan datang ke dunia ini untuk memilih langsung para jenius dan membawanya masuk ke dunia spiritual untuk berkultivasi. Hubungan seperti itu disebut hubungan spiritual di dunia sekuler, dikarenakan kesempatan seperti itu hanya datang sekali dalam beberapa dekade saja. Melihat Shin Liashan bercerita tentang dunia spiritual dengan ekspresi yang tampak sangat kesal, kepala inspektur lantas menanyakannya. Ternyata alasan utamanya dikarenakan ketika masih muda, Shin Liashan sangat berharap dirinya akan terpilih untuk memasuki dunia spiritual. Namun tanpa diduga dia malah turun menjadi pemegang kursi keluarga kelas humble.
Mencoba menghiburnya, Kepala Inspektur mengatakan bahwa karena Shin Liasan memiliki seorang putra yang sangat baik dan berbakat, pasti akan selalu ada hari ketika keluarga Shin dihormati, dan dari prediksinya sendiri, Kepala Inspektur berani menyimpulkan bahwa keluarga Shin adalah yang terpilih. Singkat cerita, akhirnya pertemuan mereka berakhir. Bahkan kepergian Wu Shuang, ayah dan juga kakaknya diantar langsung oleh Kepala Inspektur. Dalam perjalanan, melihat Kepala Inspektur benar-benar sosok yang sangat optimis dengan kakaknya, Shen Shu'er lantas bertanya mengapa kakaknya hanya diberi nilai ke-7. Berbeda dengan Shin Liasan yang berpendapat bahwa untuk keluarga humble seperti mereka nilai ke-7 adalah tingkat yang tertinggi, Wu Shuang mengatakan bahwa jika dia sampai mendapatkan nilai ke-9, itu pasti akan terlalu mencolok dan itu juga tidak akan baik untuk keluarga mereka ke depannya. Sementara itu, setelah keluarga Shin pergi, Kepala Inspektur ditanya oleh salah satu bawahannya mengapa Wu Shuang tidak diberi peringkat tertinggi. Menjawab itu, Kepala Inspektur mengatakan bahwa Wu Shuang merupakan batu giok muda yang paling mereka butuhkan di Zhenwu Holy Land. Akan tetapi, dia sendiri tidak tahu apakah itu dapat dimanfaatkan dengan baik atau tidak oleh Kerajaan Bayu. Namun satu hal yang pasti, Kepala Inspektur meminta untuk memblokir semua informasi tentang Wu Shuang agar kerajaan lain tidak bisa mendapatkannya. Melihat kakaknya terus melirik ke arah sebuah restoran ketika mereka berjalan kembali, membuat Wu Shuang sadar bahwa tampaknya kakaknya lapar yang hanya bisa membuat sang kakak tersenyum canggung. Mendengar itu, Shin Liasan mengatakan pada kedua anaknya agar mereka saja yang pergi ke restoran karena dirinya akan kembali terlebih dahulu ke penginapan untuk mempersiapkan segala persiapan untuk evaluasi keluarga selanjutnya. Setelah ayahnya pergi bersama dengan kakaknya, Wu Shuang segera masuk ke restoran dan meminta satu meja serta hidangan terbaiknya pada seorang pelayan wanita. Dengan ramah, sang pelayan merekomendasikan kepiting pedas yang memiliki daging empuk dan enak, apalagi harganya juga cuma 2 til. Tanpa pikir panjang, Wu Shuang langsung memesan 2 porsi dan menunggu di mejanya dengan kakaknya. Tiba-tiba datang Shu Yuan, kakak dari Shu Ting, bersama dengan rombongannya yang bertingkah seperti seorang berandalan. Melihat itu, sang pelayan wanita yang hendak menyiapkan pesanan Wu Shuang lantas mendekat dan bertanya apakah ada yang ingin dipesan. Wu Shuang yang melihat semua itu hanya bisa menebak bahwa tampaknya Shu Yuan dan Zhang Yao ingin mencari gara-gara dengannya. Benar saja, setelah itu Zhang Yao berkata bahwa dia menginginkan kepiting pedas dan juga meja yang saat ini sedang diduduki oleh Wu Shuang dan kakaknya. Mendengar itu, sang pelayan sebisa mungkin menjelaskan bahwa dia tidak bisa mengusir tamu yang sudah memesan. Apalagi meskipun Wu Shuang dan kakaknya hanya berasal dari keluarga humble, akan tetapi mereka masih seorang bangsawan. Terus memaksa, kali ini Zhang Yao membawa-bawa Shu Yuan yang merupakan tuan muda dari keluarga Magnates, satu dari 7 tuan muda di kota Luojiang. Diancam seperti itu, sang pelayan hanya bisa bingung harus berbuat apa, hingga pada akhirnya dengan terpaksa dia kembali ke meja Wu Shuang. Namun sebelum dia selesai mengatakan niatnya, Wu Shuang yang sudah mengetahui itu lantas berkata, "Tidak perlu takut pelayan, dan untuk kepiting pedasnya kami sudah memesannya lebih dulu." Setelah itu dia pun berdiri dan mulai mendekati para bajingan tersebut, dan meskipun Shin Shu'er mencoba menghentikannya, dia hanya berkata, "Kakak hari ini mungkin hanya kepiting pedas, namun besok mereka bisa saja merampok ribuan ladang kita." Di situasi seperti itu, Zhang Yao terus mengoceh, mengatakan bahwa sebaiknya Wu Shuang merasa terhormat karena kepiting pedas miliknya ingin dimakan oleh tuan muda Shu Yuan.
Shin Shu'er yang berpikir bahwa di kasus seperti ini para bangsawan berperingkat lebih tinggi biasanya akan memiliki prioritas, menganggap bahwa mereka juga adalah bangsawan rendah, dia lalu berteriak, "Kita semua adalah bangsawan peringkat rendah, jadi kau tidak berhak untuk meminta kami menyerahkan kepitingnya." Bukannya sadar diri, Zhang Yao malah semakin menjadi-jadi. Dia bahkan mulai menggoda Shin Shu'er yang memiliki wajah cantik, hingga pada akhirnya Wu Shuang yang tak bisa menahan diri lagi karena kakaknya sedang dipermainkan. Dengan perasaan marahnya, dia ingin maju dan memberikan Zhang Yao pelajaran. Tetapi sayangnya dia telah didahului oleh orang lain yang secara tiba-tiba menampar Zhang Yao. "Dasar tidak tahu malu," ucap pria tersebut yang benar-benar membuat semua orang sangat-sangat terkejut. Adapun Zhang Yao dengan perasaan marahnya dia mulai bangun dan bertanya siapa yang telah berani menamparnya. Akan tetapi melihat orang yang menamparnya adalah Da Ximing, satu dari 7 tuan muda yang berasal dari keluarga Dasi, wajah marahnya langsung berubah menjadi pucat dengan suaranya yang gemetar ketakutan. Singkat cerita, karena pada dasarnya Zhang Yao merupakan bawahan dari Shu Yuan, setelah itu Da Ximing mulai menceramahinya, mengatakan bahwa sikap Shu Yuan benar-benar tidak pantas menyandang gelar satu dari 7 tuan muda. Shu Yuan yang terdesak mulai membuat beberapa alasan dan juga dia menjelek-jelekan keluarga Wu Shuang yang hanya keluarga humble. Akan tetapi sayangnya Da Ximing sudah mendengar dan juga menonton semua kejadian yang terjadi. Tak mau tinggal diam, sambil tertawa Wu Shuang mendekat bersamaan dengan dia yang menyindir Shu Yuan. Kakak dan adik sama saja, benar-benar tidak tahu malu. Mendengar itu, Shu Yuan langsung dipenuhi dengan amarah sampai-sampai dia meminta agar Wu Shuang mendekat karena dia akan memberinya pelajaran. Alhasil Da Ximing hanya bisa menganggap bahwa Shu Yuan benar-benar tidak tahu malu karena satu dari 7 tuan muda menantang seorang Wu Tong. Maka dari itu, untuk mencegah tindakan memalukan seperti itu terjadi, Da Ximing mengatakan, "Hari ini siapapun yang melanggar hak orang lain akan berhadapan langsung denganku." Karena tak punya solusi lain lagi, pada akhirnya Shu Yuan mengajak semua bawahannya pergi saat dia mengatakan pada Wu Shuang bahwa kali ini dia sedang beruntung. Sampai-sampai Zhang Yao juga mengatakan bahwa suatu hari nanti dia pasti akan membunuhnya sekaligus membalas dendam atas kematian adiknya. Tidak perlu menunggu, mari kita lakukan saja hari ini dan apa yang harus kau takutkan dari keluarga Dasi, ucap Wu Shuang yang benar-benar membuat Shu Yuan tersenyum senang. Melihat itu, Da Ximing hanya bisa penasaran dengan pikiran Wu Shuang karena di saat seperti ini malah dia membuat masalah semakin runyam. Menghadap ke arah Da Ximing, Wu Shuang mengucapkan terima kasih karena telah memberi keadilan. Kemudian dia pun berkata, karena kedua keluarga mereka sudah lama ingin merebut aset keluarga Shinku dan konflik ini pasti akan terjadi cepat atau lambat, jadi lebih baik kita selesaikan saja semuanya hari ini. Singkat cerita, setelah itu Wu Shuang meminta agar Da Ximing bertindak sebagai wasit sehingga dia dan mereka bisa berduel dalam pertarungan hidup dan mati. Tak langsung menerimanya, Da Ximing lantas bertanya pada Shin Shu'er apakah dia juga menyetujuinya. Shin Shu'er yang mengingat kata-kata ayahnya yang mengatakan bahwa kultivasi Wu Shuang sekarang telah melampaui dirinya, yakin bahwa jika duel terjadi tak akan ada masalah, dia pun berkata pada Da Ximing akan menyetujui pertarungan tersebut jika itu adalah duel yang adil dan 1 lawan 1. Meskipun masih sedikit enggan, pada akhirnya mau tidak mau Da Ximing setuju. Dan setelah kedua belah pihak menyetujuinya, mereka berpindah keluar yang langsung dikerumuni oleh orang-orang di sekitar. Untuk pertandingan pertama, Wu Shuang akan melawan Zhang.
Berbeda dengan Shin Shu'er yang meminta agar adiknya berhati-hati, orang-orang di sekitar hanya bisa menganggap bahwa tindakan Wu Shuang benar-benar gila, apalagi Wu Shuang yang menenangkan kakaknya sampai mengatakan, "Kakak, jangan khawatir, lagi pula aku di sini untuk memberi pelajaran padanya dan ini akan berakhir hanya dalam beberapa menit saja." Di sisi lain, dengan sikap yang penuh percaya diri, Zhang Yao langsung menarik keluar pedangnya yang diselimuti oleh aura ungu saat dia juga berkata, "Shin Wushuang, akan kugunakan pedang ini untuk memotongmu dan kau tidak perlu khawatir, aku pasti akan menjaga kakakmu nanti." "Hentikan basa-basinya dan mari kita mulai saja pertarungannya," jawab tenang Wu Shuang, yang bahkan Da Ximing sendiri sampai menganggapnya sangat arogan, akan tetapi dia masih akan membantu jika diperlukan. Mengikuti aba-aba Da Ximing yang mengatakan bahwa pertandingannya dimulai, tanpa basa-basi lagi, menggunakan pedangnya Zhang Yao langsung melompat ke depan dengan perasaan yang penuh dendam ingin membalaskan kematian adiknya. Di sisi lain, Wu Shuang sama sekali belum mengambil tindakan dan hanya menatap Zhang Yao dengan tatapan dinginnya, yang mana itu hanya bisa membuat Shin Shu'er dan Da Ximing cemas karena mereka yakin tampaknya itu sudah terlambat. Namun di detik berikutnya, tindakan Wu Shuang benar-benar di luar nalar karena hanya dengan menggunakan tangan kosongnya dia mampu menangkis pedang Zhang Yao, bahkan sampai mematahkan pedang tersebut yang tentunya hanya bisa membuat Zhang Yao melebarkan matanya. Menggunakan jari telunjuknya, Wu Shuang melepaskan sebuah serangan yang langsung menembus kepala Zhang Yao. Pastinya menerima serangan itu, Zhang Yao langsung terhempas dan jatuh terkapar di tanah. "Berikutnya, apakah itu kau, Su Yuan?" tanya Wu Shuang dengan kata-kata dinginnya. Mengabaikan orang-orang yang sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi, di sisi lain Su Yuan benar-benar sangat tercengang karena hanya dengan satu jari Wu Shuang bisa langsung membunuh Zhang Yao, yang bahkan dirinya sendiri tidak akan mampu membunuh Zhang Yao dalam satu gerakan. Dengan keringat dingin yang mulai bercucuran, Su Yuan hanya bisa bingung apa yang harus dia lakukan karena kekuatan Wu Shuang benar-benar tidak terduga. Adapun Da Ximing, dia tak kalah terkejut, namun setelah sedikit menenangkan dirinya, dia langsung bertanya pada Su Yuan, "Karena Zhang Yao sudah mati, pertarungan berikutnya apakah kau akan bertarung atau tidak?" Pada akhirnya, meskipun terpaksa, Su Yuan menyerah. Setelah itu, bersama dengan bawahannya dia pergi meninggalkan tempat tersebut bersamaan dengan orang-orang yang mulai memandang rendah dirinya. "Mereka sungguh sangat membosankan," ucap Wu Shuang di saat kakaknya dan juga Da Ximing mendekat. Setelah itu mereka mulai mengobrol, yang mana Da Ximing benar-benar memuji Wu Shuang yang sangat hebat. Namun Wu Shuang masih tidak merasa puas karena Su Yuan berhasil meloloskan diri. Akan tetapi Da Ximing berkata bahwa meskipun Su Yuan bisa kabur, tetapi dia tidak bisa hidup lebih lama lagi dikarenakan dengan gelar Tuan Muda ke-7 yang dimilikinya, ditambah tindakannya kali ini akan membuat orang yang memiliki gelar yang sama marah padanya. Ditanya oleh Wu Shuang apakah dirinya yang disebut-sebut sebagai pemimpin dari Tuan Muda ke-7 marah juga, Da Ximing lantas menjawab, "Apanya yang Tuan Muda ke-7? Aku adalah aku dan itu hanyalah gelar yang diberikan oleh orang lain padaku." Singkat cerita, pada akhirnya Wu Shuang benar-benar memiliki kesan baik di mata Da Ximing, sampai-sampai dia juga dipersilahkan datang bermain ke keluarga Da Xi. Setelah keduanya bersalaman dengan pipi yang sedikit merona, Shin Shu'er juga mengucapkan terima kasih. Dan entah mengapa Da Ximing juga terlihat sedikit malu-malu. Hingga akhirnya sebelum dia benar-benar pergi, dia mengambil kepiting beras yang sebelumnya telah dipesan dan langsung menyerahkan kepiting tersebut pada Shin Shu'er.
Kepada semua orang yang hadir, duel ini adalah duel yang adil dan aku Da Siming adalah wasitnya. Siapapun yang keberatan silahkan datang ke keluarga Dashi untuk menemukanku dan membawa buktinya, teriak Da Siming saat dia meninggalkan tempat tersebut. Di kediaman keluarga Zhang, mendengar berita tentang kematian putranya Zhang Yao, Zhang Mao benar-benar sangat-sangat terkejut, apalagi dia juga sudah kehilangan Zhang Xian. Sementara itu, di kediaman Shu Yuan dicambuk habis-habisan oleh ayahnya Shu Shihai karena menurutnya tindakan putranya yang melarikan diri dalam pertarungan benar-benar tidak pantas untuk menjadi putra keluarga Shu. Namun satu hal yang pasti, dia sangat marah pada keluarga Shin yang benar-benar telah meremehkan dirinya. Kota Luojiang di arena, akhirnya hari yang telah dinanti-nanti telah tiba. Semua bangsawan mulai berkumpul di arena kota Luojiang karena acara evaluasi keluarga yang diadakan setiap 20 tahun sekali akan segera dimulai. Secara singkat, evaluasi keluarga adalah perjuangan untuk status keluarga, mau itu naik ataupun turun tergantung pada kemampuan. Ini juga merupakan satu-satunya cara bagi semua orang untuk bisa meningkatkan status keluarga mereka, karena jika keluarga humble atau bahkan warga biasa menang dalam menantang keluarga prestigius, maka status kedua belah pihak akan ditukar. Untuk saat ini, di kursi bangsawan terdiri dari 1 keluarga aristokratik, 3 keluarga magnates, 8 keluarga prestigius, dan 26 keluarga humble. Tentu yang menduduki puncak atas yaitu keluarga Dashi yang sampai sejauh ini tidak ada kekuatan yang mampu untuk menantang mereka. Shu Shihai akhirnya tiba bersama dengan Zhang Mao dan juga anaknya Shu Ting. Dia sudah ditunggu oleh keluarga Yun dan Xian yang sama-sama berada di tingkat magnates. Mencoba berbasa-basi, kepala keluarga Yun yaitu ayah dari Yun alias Yun Xingyang mengatakan bahwa tampaknya tahun ini juga tidak ada yang akan menantang keluarga magnates. Akan tetapi dikarenakan Shu Shihai sekarang benar-benar sedang dalam kondisi kesal akibat masalah Shu Yuan sebelumnya, dia lantas berkata, "Kepala keluarga Yun, apakah kau ingin menantang keluargaku?" Yang mana hal itu hanya bisa membuat ayah Shen Shu'er berpikir bahwa orang tua ini masih saja seperti dulu, tidak paham mana yang lelucon dan mana yang tidak. Singkat cerita, setelah itu mereka semua mulai menuju ke tempat duduk masing-masing. Dari apa yang telah diprediksi, kemungkinan besar keluarga prestigius akan ada perubahan sekitar 1 atau 2 keluarga. Untuk keluarga humble akan ada 3 atau 4 perubahan, yang mana itu menjadi kesempatan bagi warga sipil biasa untuk mencapai status bangsawan. Di atas panggung, seorang pria perwakilan dari Zhenwu Holy Land yang berperan sebagai pembawa acara mulai menyambut semua orang. Sedikit info untuk mempermudah pemanggilan si pria pembawa acara, di sini kita akan memberinya nama Feng Ming. Ingat, ini bukan nama asli, melainkan hanya nama sementara yang diambil secara acak sembari kita menunggu nama aslinya diketahui. Sebagai seorang pembawa acara, Feng Ming terus mengucapkan kata-kata yang umum diucapkan oleh pembawa acara. Setelah kata-kata pembukaan, dia melanjutkan dengan mengumumkan keluarga mana saja yang akan berpartisipasi dalam evaluasi keluarga. Feng Ming berkata bahwa di evaluasi keluarga kali ini, dari keluarga humble ada 2 kursi yang diperebutkan. Mereka adalah keluarga Li dari kota Jiudu dan satunya lagi sudah pasti keluarga Xin dari kota Donglin. Adapun keluarga yang berpartisipasi dalam perebutan ada 5 kekuatan. Mereka dari keluarga Lan, kota Jiudu, keluarga Gu dari kota Luojiang, keluarga Li dari kota Jiudu, keluarga Wen dari kota Luojiang, dan satunya lagi keluarga Niu dari kota Donglin.
Mendengar itu, para penonton mulai ribut membicarakannya, namun mereka lebih berfokus pada keluarga Shin yang telah bertahan selama ratusan tahun, akan tetapi kini telah jatuh dari generasi ke generasi. Tanpa mempedulikan semua itu, Feng Ming melanjutkan kata-katanya. Di urutan berikutnya hanya ada satu kursi keluarga prestigius yang diperebutkan, yaitu dari keluarga Xia yang ditantang oleh keluarga Zhao dari keluarga Humble. Sekali lagi orang-orang hanya bisa dibuat heboh dikarenakan keluarga Zhao merupakan keluarga paling kuat di antara para keluarga Humble yang membuat keluarga Xia mungkin dalam bahaya. Apalagi mereka juga merupakan saingan bisnis. Memecah keributan yang sedang terjadi, dengan senyum di wajahnya, Feng Ming mengatakan bahwa acara utama dari evaluasi keluarga kali ini akan ada tantangan untuk memperebutkan kursi keluarga Magnates, yang mana itu benar-benar membuat semua orang penasaran. Bahkan ayah Yun-er yang juga berasal dari keluarga Magnates dipenuhi dengan semangat yang membuatnya hanya bisa bertanya-tanya apakah yang ditantang adalah keluarganya dan keluarga prestigius mana yang memiliki keberanian sebesar itu. Tanpa berlama-lama lagi, Feng Ming mengatakan bahwa yang ditantang adalah keluarga Shu dari kota Luojiang. Adapun penantangnya adalah keluarga Shin dari kota Donglin. Mendengar pernyataan gila itu, tak seperti Wu Shuang yang masih tersenyum tenang, Shin Liasan dan putrinya Shin Shu'er hanya bisa dibuat sangat-sangat terkejut. Adapun ayah Yun-er, dia hanya bisa tersenyum senang karena tantangan tersebut benar-benar sangat menarik. Sedangkan Yun-er sendiri hanya bisa bingung apa yang menarik dari seorang pria yang terlalu percaya diri. Feng Ming kemudian meminta pada setiap keluarga yang ditantang dan menantang untuk segera naik ke atas panggung untuk menandatangani deklarasi seni bela diri. Adapun deklarasi seni bela diri bisa diartikan sebagai tanda bahwa masing-masing pihak setuju dengan pertarungan hidup dan mati yang akan terjadi. Intinya, mereka hanya perlu naik ke atas panggung dan memberikan beberapa patah kata. Naik ke atas panggung dengan lantang, Shu Shihai kemudian berkata, "Sejak keluarga Shu mendapatkan kekuatan, sudah tidak ada lagi penantang yang muncul. Tetapi karena sekarang ada seseorang yang sudah tidak sabar untuk mati, maka aku akan mengabulkannya." Setelah Shu Shihai, Wu Shuang naik ke atas panggung. Dengan segera dia mencoba menyindir Shu Shihai dengan bercerita di mana ada seorang lelaki tua yang tinggal di keluarga Magnates, tetapi dia sangat serakah dan ingin merebut aset keluarga Shin miliknya. Dia menggunakan ancaman untuk membuat keluarga Shin miliknya menyerahkan kursi Humble dan asetnya. Maka dari itu, Wu Shuang mencoba bertanya pada semua orang di dunia seni bela diri ini apakah ada alasan untuk menyerah tanpa bertarung. Siapa juga yang mau menjadi pengecut seperti itu? Hari ini aku hanya ingin mengatakan, kau boleh mengambil kursi keluargaku, namun akulah yang akan mengambil kursi keluargamu, teriak Wu Shuang. Singkat cerita, setelah itu Feng Ming mulai menjelaskan peraturan dari pertarungan yang mana jika tantangan keluarga Shin berhasil, maka keluarga Shu akan menjadi keluarga Humble. Namun sebaliknya, jika keluarga Shin gagal karena mereka tidak lagi memiliki kursi Humble, mereka akan diturunkan statusnya menjadi warga sipil. Setelah mendengar jawaban Shu Shihai yang mengatakan bahwa keluarganya tidak akan kalah, Feng Ming melanjutkan penjelasan dari aturan mainnya. Feng Ming yang tahu bahwa hanya ada 2 orang di keluarga Shin yang bisa bertarung, lantas menanyakannya. Dan dengan tenangnya Wu Shuang bertanya balik, bukankah ada aturan yang mengatakan bahwa 1 orang bisa bertarung secara berturut-turut, yang mana itu hanya bisa membuat orang-orang tercengang tak terkecuali Shin Liasan dan Shin Shu'er.
Feng Ming kemudian menjawab bahwa memang benar ada aturan seperti itu. Namun yang menjadi masalah adalah apakah Wushuang benar-benar akan melakukan itu, karena dalam pertarungan jumlah lawan yang akan dihadapi di setiap pertarungan akan menjadi berlipat ganda. Singkatnya, setiap memenangkan pertandingan, di pertandingan berikutnya jumlah mereka akan digandakan. Yang awalnya 1 melawan 1 akan menjadi 2 melawan 2, sehingga Wushuang yang bermain solo jika menang maka akan menghadapi lawan dengan jumlah yang terus bertambah. Dengan sikap yang penuh percaya diri, Wushuang hanya mengatakan bahwa itu tidak masalah. Adapun Su Shihai dengan wajah yang masih suram, dia benar-benar sangat menantikan apa yang dapat Wushuang lakukan tanpa bantuan keluarga Dashi. Pada akhirnya, Feng Ming mulai mengumumkan bahwa evaluasi keluarga kini resmi dimulai. Untuk jadwalnya sendiri, hari ini adalah kompetisi untuk kursi keluarga Humble. Sedangkan untuk keluarga Magnates akan diselenggarakan 10 hari lagi. Untuk pertarungan pertama adalah keluarga Gu melawan keluarga Niu. Sebelum pertandingannya dimulai, di sisi penonton mereka mulai memasang taruhan, mempertaruhkan keluarga andalan mereka masing-masing. Berpindah ke Shin Liasan, dia hanya bisa merenung berpikir bahwa sebagai kepala keluarga, dia benar-benar malu telah membiarkan keluarga lain menantang kursi keluarganya. Melihat kekhawatiran itu, Wushuang menenangkan ayahnya dengan mengatakan bahwa kali ini dia pasti akan mendapatkan kembali semua status dan martabat keluarga mereka yang telah hilang. Mengalihkan topik pembicaraan, Shin Liasan yang benar-benar sangat penasaran dengan peningkatan putranya yang sangat di luar nalar, lantas bertanya, "Wushuang, tolong katakan yang sebenarnya pada ayahmu, petualangan apa saja yang telah kamu lalui." Mendengar itu, untuk sementara waktu Wushuang terdiam karena dia sedang berpikir, apakah dia yang telah terlahir kembali ke dunia ini dan bertemu dengan seorang ayah dan juga kakak perempuan bisa disebut sebagai petualangan. Setelah itu dia lalu menjawab, "Ayah menebaknya dengan benar. Petualangan yang ayah sebutkan memang terjadi padaku, tetapi apa yang aku katakan mungkin ayah tidak akan percaya. Tetapi satu-satunya hal yang bisa kukatakan adalah tindakanku tidak akan mengecewakan dewa dan leluhur keluarga kita." Merasa puas, Shin Liasan hanya bisa percaya pada putranya karena sebagai seorang ayah, dia hanya bisa mendukung semua yang akan dilakukan oleh putranya. Berpindah ke kediaman keluarga Shu, sekembalinya dari arena, Su Shihai langsung mengumpulkan semua orang. Dia mulai melakukan pidato berkaitan dengan evaluasi keluarga, yang mana keluarga Shu yang memiliki sejarah ratusan tahun dan juga telah melewati 6 kali evaluasi keluarga, namun sampai sejauh ini posisi mereka selalu stabil seperti gunung. Su Shihai merasa bahwa hari ini beberapa orang telah meremehkan keluarganya. Namun satu hal yang pasti, dia menekankan bahwa tidak peduli siapa lawannya, karena tujuan keluarga Shu adalah bertarung dengan sekuat tenaga, maka mereka tidak akan pernah mundur kecuali sudah menghancurkan musuhnya. Zhang Mao tiba-tiba memberikan sebuah saran yang mana menurut pendapat pribadinya, kemungkinan besar keluarga Shin yang berani menantang mereka memiliki kartu as, sehingga sebaiknya mereka membawa masalah ini ke pertarungan hidup dan mati. Mendengar itu, Su Shihai langsung setuju, berpikir bahwa masalah kali ini telah melibatkan status dan martabat keluarganya. Dia langsung berkata bahwa siapapun yang mengambil bagian dalam pertarungan harus memiliki tujuan membunuh lawan. Memegang pedang besarnya, tiba-tiba seorang pria meminta izin agar dirinya yang pertama bertarung, yang tentunya langsung disetujui oleh Su Shihai. Berpindah ke keluarga Dashi, kepala keluarga Dashi yaitu Dashi Hang terlihat sedang bermain catur melawan tetua dari keluarga Dashi yaitu tetua Shi.
Sambil bermain catur, mereka juga mengobrol membicarakan tentang keluarga Shu yang benar-benar sangat arogan. Selain keluarga Shu, Da Shihang juga membicarakan tentang Wu Shuang yang benar-benar sangat menarik dan misterius. Sedikit bercerita tentang Wu Shuang, seorang Wutong yang beberapa hari lalu berduel di alun-alun kota dan berhasil membunuh kultivator puncak ranah martial art, hanya bisa membuat tetua si sangat terkejut sehingga dia bertanya balik apakah itu semua benar, yang langsung dijawab bahwa itu pasti benar karena Da Ximing atau Ming Er yang menceritakan semua itu tidak mungkin berbohong. Setelah itu, obrolan mereka terus berlanjut membicarakan tentang Ming Er yang tampaknya baru-baru ini selalu menyebut putri dari keluarga Shin yang tak lain adalah kakak Wu Shuang. Mungkin karena saking seriusnya bercerita, tetua Shi menjadi lengah sehingga pada akhirnya dia disekak mat Da Shiheng. Sementara itu di penginapan, Wu Shuang terus melanjutkan latihannya. Kali ini dia mencoba menggabungkan dua unsur kekuatannya, yaitu teknik True Inferno dan Nine Sun Pan. Namun sayangnya dia masih belum bisa menggabungkannya dikarenakan tingkat kultivasinya masih terlalu singkat. Akan tetapi karena masih ada beberapa hari sebelum pertarungan dimulai, dia memutuskan untuk tidak mengundurkan latihannya. Tiba-tiba Shin Liasan datang. Sebagai seorang ayah, dia menasihati putranya agar dievaluasi keluarga, tidak meremehkan lawannya. Maka dari itu Shin Liasan menyarankan agar dirinya lah yang menghadapi mereka, yang mana intinya Shin Liasan berencana menyerah untuk mendapatkan kursi keluarga Magnates. Namun sayangnya Wu Shuang menolak dengan mengatakan bahwa jika mereka menyerah sekarang, nantinya mereka akan kesulitan untuk membangkitkan keluarga Shin. Jadi tolong percayalah padaku kali ini, aku pasti akan membangkitkan kembali keluarga Shin di Perspektur Luojiang, ucap Wu Shuang meyakinkan ayahnya. Detik berikutnya tiba-tiba Shin Shu'er datang dengan perasaan bahagia saat dia memegang sebuah kertas undangan pesta ulang tahun Nona Yu'er yang diberikan oleh Ming Er. Nona Yu'er sendiri dia adalah Da Shiyu, putri dari keluarga Da Shi yang bisa diartikan dia dan Ming Er masih saudara kakak beradik. Hanya dengan mendapat surat undangan, Shin Shu'er diliputi dengan perasaan yang penuh kebahagiaan sehingga dia bertanya pada ayahnya apakah mereka akan menghadirinya. Shin Liasan yang berpikir bahwa karena keluarga Da Shi telah mengundang keluarga hambelnya, jadi jika tidak datang sama saja tidak sopan, maka dari itu diputuskan mereka akan datang menghadiri pesta ulang tahun tersebut, meskipun yang datang hanya Wu Shuang dan kakaknya. Kembali lagi ke keluarga Shu. Shu Shihai dan yang lainnya terlihat sedang menyambut seseorang datang. Dengan sopan, Shu Shihai menyapa orang tersebut yang tak lain adalah Feodal Lord Shimen Xian, True Martial tahap ke-6 yang datang bersama dengan bawahannya seorang lelaki tua yang berada di ranah True Martial tahap ke-6 juga. Melihat sikap sombong Ximen Xian yang masih duduk di atas kudanya meskipun kepala keluarga Shu Shihai menyambutnya, membuat bawahan Shu Shihai mulai membicarakannya. Akan tetapi Feng Ming langsung berkata pada mereka, jika kalian tidak ingin mati lebih baik diam saja. Kata-kata itu didasari dengan fakta bahwa Tuan Muda Ximen Xian merupakan kultivator terkuat di antara generasi muda bangsawan Feodal Lord. Kultivasinya sekarang berada di ranah True Martial tahap ke-6, sehingga wajar bagi Shu Shihai yang masih berada di tahap ke-5 bersikap sopan pada Ximen Xian. Masuk ke dalam, Ximen Xian langsung bertanya tentang Da Ximing yang katanya memiliki hubungan dekat dengan seorang wanita dari keluarga humble. Yakin dengan keterlibatan Ximen Xian, keluarga Da Shi tidak akan bisa membantu keluarga Shin lagi. Dengan senyum di wajahnya, Shu Shihai lantas mengatakan bahwa rumor tersebut memang benar adanya.
Sungguh keluargaku sangat bodoh hingga menjodohkan anak perempuannya dengan Da Shiming, ucap Shimen Xian. Berganti topik pembicaraan, kali ini dia bertanya tentang kabar keluarga Shu yang telah ditantang oleh keluarga Humble. Dia bertanya pada Shu Yihai apakah keluarga Shu memiliki kesempatan untuk menang, dikarenakan jika tidak, keluarga Shimen tidak akan pernah berteman dengan keluarga sampah. Sementara itu di tempat lain bersama dengan kakak perempuannya, Wu Shuang sedang mengunjungi toko perhiasan Yongsheng untuk mencari sebuah hadiah ulang tahun yang bagus untuk diberikan pada Nona Yu Er. Karena penampilan mereka biasa-biasa saja, hanya bisa menjadi topik sindiran kedua wanita karyawan toko. Setelah melihat satu persatu perhiasannya, tiba-tiba Wu Shuang berkomentar bahwa meskipun toko perhiasan Yongsheng adalah toko perhiasan terbaik di prefektur Luojiang, tetapi sayangnya perhiasan mereka tidak ada yang bagus. Mendengar itu, satu karyawan wanita mengatakan bahwa sebenarnya banyak perhiasan yang bagus di toko ini. Tetapi perhiasan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilihat oleh orang dusun seperti mereka. Bukan berarti aku merendahkan kalian, bahkan jika kalian memiliki uang pun kalian tidak akan mampu membelinya, ucap sang karyawan. Masih dengan sikap ramahnya, Shin Shu'er meminta agar ditunjukkan perhiasan yang lebih bagus tersebut. Akan tetapi dengan sombongnya, si karyawan wanita berkata bahwa barang yang berkualitas lebih tinggi hanya tersedia untuk bangsawan di atas prestigius, sehingga mereka yang hanya humble tidak diperbolehkan. Sambil mengeluarkan energi di dalam tubuhnya, dengan perasaan yang sedikit kesal, Wu Shuang segera mengajak kakaknya pergi karena di tempat ini pasti tidak ada barang bagus seperti itu. Melihat itu, sang karyawan yang awalnya sangat angkuh hanya bisa gemetar ketakutan mengira Wu Shuang akan melakukan sesuatu padanya. Di saat itulah Yun Er muncul dan berkata, "Shin Wu Shuang, apakah kau hanya bisa menakuti karyawan yang lemah?" Yun Er tak datang sendirian, melainkan dia ditemani oleh kakak perempuannya dan juga satu orang pelayan kakaknya. Sang kakak lantas bertanya apakah itu adalah anak Humble yang dibicarakan baru-baru ini. Menjawabnya, Yun Er mengatakan bahwa memang itu orangnya yang tidak hanya kasar tetapi juga sangat licik. Bertanya pada Wu Shuang apakah dia telah melakukan kecurangan dalam tes Wutongnya, entah mengapa Yun Er membawa-bawa kasus di masa lalu yang mana dia sangat yakin pencuri di Akademi Seni Bela Diri pasti ada hubungannya dengan Wu Shuang. Yun Er hanya bisa berpikir, berbeda dari 4 tahun yang lalu, sekarang Wu Shuang benar-benar sangat arogan sampai-sampai berani menantang keluarga Shu. Namun entah mengapa tindakannya itu malah mendapat pujian dari ayahnya. Menyiapkan serangannya, Yun Er langsung bergerak maju dengan tujuan ingin melihat seberapa berbakatnya Wu Shuang. Di sisi lain, dengan santainya Wu Shuang bisa menghindari serangan yang datang, yang mana itu benar-benar membuat Yun Er terkejut. Singkat cerita, setelah itu Yun Er terus menyerang dan menyerang. Adapun Wu Shuang, dia sama sekali tidak menyerang balik dan hanya menghindari setiap serangan Yun Er. Karena kesal, Yun Er bertanya apakah Wu Shuang hanya bisa menghindar saja. Akan tetapi Wu Shuang malah bertanya balik, "Nona Yun, seberapa besar kebencian yang dimiliki toko perhiasan Yongsheng ini padamu hingga kamu menghancurkannya seperti ini?" Mendengar itu, Yun Er hanya bisa terkejut karena ternyata toko perhiasan Yongsheng benar-benar hancur akibat ulahnya yang secara tidak sadar menghancurkannya ketika dia menyerang Wu Shuang. Pada akhirnya, mengabaikan semua itu, Wu Shuang segera mengajak kakaknya pergi. Tentu suasana hati Wu Shuang kali ini benar-benar sangat senang melihat toko yang telah merendahkan keluarganya hancur.
Shen Wushuang, pria macam apa kau? Jika kau memiliki kemampuan, maka berduellah denganku, teriak kesal Yun-Er yang langsung dijawab bahwa jika ingin menantang dirinya, Yu-Er harus mempersiapkan kompensasi terlebih dahulu. Di keluarga Dashi, Dashi Ming atau Ming-Er ditanya oleh ayahnya apakah dia mengundang keluarga Shen di pesta ulang tahun Dashi Yu atau Yu-Er. Setelah dijawab iya, sang ayah tiba-tiba berkata bahwa Shi Menxian sudah tiba di prefektur Luojiang. Sedikit bercerita, Dashi Heng mengatakan bahwa Shi Mengan adalah salah satu dari 4 Master Agung Shimu. Dia pernah menawarkan rencana pada Raja Shimu untuk mengalahkan 100.000 orang barbar dari utara. Sementara Shi Menxian sendiri dia dikenal sebagai seorang kultivator terkuat di antara generasi muda Feodal Lord, pewaris Feodal Lord Shimen, dan bahkan pernah menerima penghargaan dari Yang Mulia. Berhubungan dengan itu semua, untuk masa depan keluarganya, Dashi Heng meminta agar Ming-Er memikirkannya kembali dengan matang-matang tentang tawaran atau bisa dikatakan lebih tepatnya paksaan dari adik perempuan Shi Menxian, yaitu Shi Menyan yang ingin dirinya menikah dengannya. Ayah, aku tidak akan berkompromi. Aku hanya ingin bersama dengan orang yang aku cintai saja. Bahkan jika itu harus bertarung dengan keluarga Shimen, jawab Ming-Er. Dikarenakan perjamuan pesta ulang tahun putrinya akan segera dimulai, Dashi Heng langsung mengajak Ming-Er pergi untuk menyambut para tamu yang akan datang. Datang ke aula pesta, Ming-Er langsung didekati dan disapa oleh Yun-Er serta kakaknya dan juga Shu Shao yang masing-masing dari mereka adalah keluarga Magnates. Akan tetapi Ming-Er bersikap acuh tak acuh seolah-olah mereka tidak ada, yang mana hanya bisa membuat Shu Shao berpikir bahwa Ming-Er benar-benar sombong karena mengabaikan mereka yang berstatus Magnates. Sekedar mengingatkan, Shu Shao kemungkinan besar merupakan putra tertua dari keluarga Shu, jadi dia merupakan kakak Shu Yuan dan Shu Ting. Meskipun Ming-Er benar-benar mengabaikan semua orang, bahkan tak peduli jika mereka berasal dari keluarga Magnates, akan tetapi ketika Wu Shuang dan kakaknya datang, dengan segera dia langsung menyapa mereka yang benar-benar membuat semua orang terheran-heran, apalagi yang disambut adalah keluarga humble. Di sisi lain, Shu Shao yang baru pertama kali melihat Wu Shuang lantas bertanya pada adiknya Shu Yuan apakah bocah itu yang telah membunuh Zhang Yao, yang langsung dijawab iya. Tak mau tinggal diam, dengan segera Yun-Er mendekat di saat Ming-Er sedang menyapa Wu Shuang dan juga kakaknya. Ada apa Nona Yun? Apakah kau ingin mencoba melawanku lagi? Tanya Wu Shuang. Dengan tingkah manisnya, Yun-Er mengatakan bahwa alasan dia datang bukan untuk menantang bertarung, melainkan ingin menjelaskan bahwa karyawan wanita dari toko perhiasan telah menjelaskan bahwa dirinya hanya salah paham, sehingga tujuannya datang hanya ingin meminta maaf. Kamu bahkan tidak terlihat seperti sedang meminta maaf, tapi karena aku sudah dewasa, baiklah aku akan memaafkanmu, jawab Wu Shuang, yang mana itu benar-benar membuat Yun-Er sedikit jengkel. Di sisi lain, tanpa memperdulikan mereka berdua, Ming-Er dan Shen Shu-Er sedang main tatap-tatapan dengan suasana hati yang senang. Singkat cerita, akhirnya acara dimulai dan sebagai karakter utama dari acara ulang tahun ini, Yu-Er atau Dashi Yu muncul dan menyambut para tamu yang telah datang serta mempersilahkan mereka semua untuk menikmati perjamuan yang telah disiapkan. Melihat kecantikan Yu-Er, orang-orang hanya bisa terpukau dan mulai memujinya. Ditambah dulu Yu-Er sendiri dikenal dengan julukan Bunga Akademi. Ming-Er yang masih bersama Wu Shuang segera memanggil adiknya Yu-Er. Yu-Er yang sudah mendengar tentang Wu Shuang dari kakaknya benar-benar tidak menyangka ternyata Wu Shuang masih sangat muda.
Ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba datang seseorang yang tak diundang. Dia adalah Shi Menxian yang langsung memuji pesta ulang tahun Yu-Er yang sangat meriah. Dalam sekejap mata, pandangan semua orang langsung berpindah padanya. Di sisi lain, Ming-Er hanya bisa bertanya-tanya mengapa Shi Menxian datang karena mereka sama sekali tidak mengundangnya. Di sekian banyaknya orang yang benar-benar terkejut dengan kedatangan Shi Menxian, Su Shao hanya bisa tersenyum senang di saat pikirannya berkata, keluarga Shimen adalah satu-satunya bangsawan feodal di Prefektur Nanyun dan mereka juga akan menjadi saksi dari evaluasi keluarga di kota Luojiang ini. Datang ke sini tanpa undangan kali ini, mari kita lihat kehancuran dari keluarga Dashi. Dengan santainya, Shi Menxian bertanya pada Ming-Er yang sudah dia panggil dengan sebutan adik ipar bahwa tampaknya dirinya benar-benar tidak diperbolehkan datang. Tanpa menanggapi itu, Ming-Er hanya bisa menatapnya. Akan tetapi, ketika Shi Menxian menatap ke arah Shin Shu-er saat dia bertanya apakah wanita tersebut adalah wanita yang baru-baru ini dirumorkan, tanpa pikir panjang lagi, Ming-Er berdiri di depan Shin Shu-er untuk melindunginya. Tak berhenti di situ, Shi Menxian terus melontarkan kata-kata ampasnya, bahkan dia sampai berkata ingin mencicipi Shin Shu-er juga. Karena sudah tak tahan lagi, tiba-tiba Wu Shuang melangkah di antara mereka dan berkata, "Cukup sampai di sini saja, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Detik berikutnya, Shi Menxian langsung melepaskan aura dari dalam tubuhnya yang hanya bisa membuat sebagian besar orang-orang merasa tertekan, kecuali Wu Shuang yang masih bersikap santai yang hanya bisa membuat Yun-Er benar-benar terkejut. Melihat itu, Ming-Er langsung menegur Shi Menxian agar tidak bersikap arogan di kediaman keluarga Dashi. Namun Shi Menxian yang benar-benar sudah terpancing dengan amarah menjawab bahwa ini semua bukan urusan keluarga Dashi karena apa yang saat ini dia inginkan adalah membunuh Wu Shuang. Menggunakan kipasnya, Shi Menxian mulai bersiap untuk menyerang. Di sisi lain, Wu Shuang yang melihat keseriusan Shi Menxian juga menyiapkan pukulannya untuk menyerang. Di saat itulah tiba-tiba serangan mereka dihentikan oleh kepala keluarga Dashi, yaitu Dashi Heng yang tiba-tiba datang. Dashi Heng langsung mencengkram lengan Wu Shuang, berbeda dengan serangan Shi Menxian yang hanya dihentikan dengan jari telunjuknya. Singkat cerita, dengan datangnya Dashi Heng, pertarungan mereka akhirnya berhenti. Dashi Heng kemudian meminta pada Shi Menxian agar tidak membuat masalah di kediaman keluarga Dashi-nya. Akan tetapi Shi Menxian sendiri bersikap seolah-olah tidak peduli dan mulai membicarakan topik tentang kontrak pernikahan adiknya dengan Ming-Er yang telah disetujui. Terkait masalah itu, Dashi Heng mengatakan bahwa keluarga Dashi selalu bertindak sesuai aturan dan ketika tanggal pernikahannya tiba, mereka pasti akan menepatinya. Meskipun senang dengan jawaban itu, tetapi karena gosip tentang putra seorang aristokratik dan wanita humble cukup terkenal, yang mana itu sangat memalukan jika sampai terdengar ke telinga keluarga feodalnya, Shi Menxian mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Ditanya apa yang ingin dilakukan, dengan senyum di wajahnya dia menjawab, "Aku ingin salah satu dari keluarga kalian menghilang dari Prefektur Luojiang." Intinya, Shi Menxian ingin salah satu keluarga, entah itu Dashi atau Shin, pergi dari Luojiang. Kata-kata itu tentunya hanya bisa membuat semua orang terkejut. Namun di detik berikutnya, ada sebuah suara yang bertanya bagaimana Shi Menxian akan menghilangkannya, yang ternyata itu berasal dari Feng Ming yang datang bersama dengan si tua botak kepala inspektur. Ditanya seperti itu, Shi Menxian yang terkejut hanya bisa tersenyum.
Dengan sedikit rasa gugup, pria tua bawahan Shimen Xian mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh tuannya hanya sebuah candaan, sehingga dia meminta agar tidak menanggapinya dengan serius. Sayangnya, Feng Ming menjawab bahwa apa yang barusan dia lihat tidak terlihat seperti sedang bercanda, hingga pada akhirnya mau tidak mau Shimen Xian angkat bicara dengan mengatakan bahwa dia tidak tahu bahwa leluconnya sangat tidak lucu. Tuan muda Shimen, jika aku jadi kau, aku akan berterima kasih pada kepala keluarga Dasi karena telah menyelamatkan nyawamu, ucap Wu Shuang dari belakang, yang mana itu membuat emosi Shimen Xian sekali lagi terpancing. Mengatakan bahwa dia pasti akan membayar apa yang terjadi hari ini, tanpa rasa takut sedikit pun Wu Shuang menerima tantangan itu. Pada akhirnya, bersama dengan bawahannya, Shimen Xian pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah kepala inspektur mendekat, Wu Shuang mengucapkan terima kasih karena telah datang tepat waktu, sebab jika tidak perjamuannya akan berakhir. Konyolnya, sambil mengatakan kata-kata itu, Wu Shuang bertingkah seperti mereka adalah teman dekat, bahkan sampai memanggil kepala inspektur dengan sebutan paman botak, dan kepala inspektur sendiri tidak marah sedikit pun. Di sisi lain, Da Shiheng hanya bisa memandangi tangannya yang masih saja gemetar setelah dia menerima serangan Wu Shuang. Hingga pada akhirnya Feng Ming dan kepala inspektur pergi saat mereka diantar oleh Wu Shuang. Setelah keluar, Feng Ming berkata pada kepala inspektur bahwa tampaknya dia benar-benar sangat tertarik pada Wu Shuang, karena biasanya jika ada seseorang yang memanggilnya paman botak, dia pasti sudah membunuhnya. Kemudian Feng Ming mulai sedikit bercerita yang mana dia telah membaca informasi tentang keluarga Xin yang ternyata leluhur keluarga Xin pindahan dari kerajaan lain. Tetapi 100 tahun yang lalu banyak anak-anak berbakat yang tiba-tiba menghilang, dan itu membuat mereka gagal dalam evaluasi keluarga. Karena tidak ada seni bela diri berharga yang diturunkan dari generasi sebelumnya, seiring berjalannya waktu, keluarga Shin yang awalnya adalah keluarga magnates jatuh ke humble. Maka dari itu, berhubungan dengan Wu Shuang yang menantang keluarga Shi hanya bisa membuatnya penasaran apakah keluarga Shin akan memiliki harapan untuk berhasil dalam tantangan ini. Menanggapi semua itu, kepala inspektur hanya berkata, jika keluarga Shu tidak menyembunyikan kartu as, keluarga Shin pasti akan memenangkan pertempuran ini. Malam harinya, setelah pesta selesai, Wu Shuang segera pulang bersama dengan kakaknya. Namun entah mengapa kakaknya memiliki ekspresi seperti orang mati, dan tanpa bertanya, Wu Shuang bisa menebak alasan utama kakaknya bisa seperti itu dikarenakan dia telah mengetahui bahwa Ming Er sudah bertunangan, meskipun pada dasarnya pertunangan Ming Er hanya karena dipaksa. Bisa merasakan ada seseorang yang mengawasi, dengan segera Wu Shuang meminta agar kakaknya pergi dulu dengan alasan bahwa dia memiliki sesuatu yang harus ditangani. Dan benar saja, dari atas bangunan, pria tua bawahan dari Shimen Xian sedang mengawasi Xin Shu'er yang sekarang sendirian. Baru ingin menculiknya, tiba-tiba si pria tua dikejutkan dengan sebuah suara yang tak lain adalah Wu Shuang yang saat ini sedang duduk santai di sampingnya sambil memuji kakaknya yang begitu cantik. Pria tua langsung mengambil jarak di saat pikirannya benar-benar bingung karena dia bahkan tidak menyadari Wu Shuang ada di sampingnya. Wu Shuang kemudian mencoba bertanya apakah Shimen Xian lah yang telah mengirimnya ke sini. Tetapi tanpa repot-repot menjawab, si pria tua segera bergerak maju untuk menyerang. Namun di detik berikutnya, dalam sekejap mata, Wu Shuang mencengkram kepala dan langsung membenturkannya ke bawah. Tentu saja pria tua hanya bisa terheran-heran bagaimana mungkin dirinya yang seorang kultivator true martial tahap ke-6 dapat ditekan hanya dengan satu gerakan. Berani melibatkan kakakku, maka kau juga harus berani menerima akibatnya, ucap Wu Shuang dengan tatapan dinginnya.
Sementara itu di kediaman Su, si Menxian sedang mengobrol dengan Su Shihai yang mana intinya si Menxian menebak mungkin dalam pertarungan nanti keluarga Shin memiliki kartu as. Namun Su Shihai yang yakin bahwa meskipun keluarga Shin memiliki kartu as palingan hanya sesuatu yang bisa dimiliki oleh warga Sepel, dia sangat yakin keluarga Su miliknya pasti akan menang. Sedikit membicarakan tentang bakat Wu Shuang yang 4 tahun lalu bisa mengalahkan putra bungsu dari keluarga prestigius Zhong dan bahkan putra tertuanya juga dikalahkan beberapa hari yang lalu, hanya bisa membuat Shi Menxian sedikit memikirkannya. Bahkan dia sampai berkata akan mencari tahu sendiri nanti dengan bertanya pada Nona Shin Shu'er. Baru saja mengatakan semua itu, tiba-tiba ada sebuah suara yang bergema. Shi Menxian, ku kembalikan pelayanmu ini. Dan di detik berikutnya dari arah jendela tiba-tiba pria tua sebelumnya yang sekarang sudah tidak bernyawa terlempar masuk. Setelah itu suara yang bergema yang tak lain berasal dari Wu Shuang memberikan sedikit ancaman sebelum menghilang. Melihat kondisi mayat pria tua yang entah mengapa dipanggil dengan nama 11 berdarah dingin, Su Shihai mencoba bertanya apakah dia harus mengejar sang pelaku. Namun langsung dihentikan oleh Shi Menxian dikarenakan pria tua yang memiliki kultivasi true martial tahap ke-6 dan pandai dalam pembunuhan sembunyi-sembunyi maupun rahasia. Jika dilihat dari lukanya, dia dibunuh hanya dengan satu serangan, sehingga si pembunuh setidaknya memiliki kultivasi di ranah true martial tahap ke-8. Karena tidak mungkin ayah dan anak dari keluarga Shin yang melakukannya, Shi Menxian mencoba bertanya apakah Su Shihai mengetahui seseorang kultivator misterius yang telah membunuh pria tua. Tetapi sayangnya Su Shihai sama sekali tidak tahu karena dia hanya bisa menebak pelakunya mungkin adalah Da Shiheng. Tetapi sejauh yang dia tahu, kultivasinya hanya di tahap ke-7 ranah true martial. Mendengar itu mau tidak mau Shi Menxian hanya bisa mengira-ngira apakah mungkin pelakunya adalah leluhur dari keluarga Dashi. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.